Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di pembelajaran LaTeX untuk membuat eh, presentasi menggunakan Beamer. Dan dalam pertemuan hari ini kita akan melanjutkan menuliskan simbol-simbol matematika dan dalam hari ini kita akan mencoba membuat simbol untuk matrik. Kita awali dengan membuat tema baru ya. Coba kita akan membuat seperti ini saja ya. Ini nama penulisnya, kemudian judulnya adalah matrik dan membuat membuat dan melakukan operasi pada matrik. Membuat sintak ya aja ini. Sintak dan melakukan operasi pada matrik. Seperti biasa, kita compile terlebih dahulu untuk memunculkan hasilnya seperti apa. Kemudian kita tambahkan di sini sambil menunggu subjudulnya. Kita tambahkan ya subjudulnya di sini part yang ke berapa ya? Saya lupa ini part yang ke 8 kalau saya tidak salah. Ini apa namanya? Sintak untuk matrik gitu ya. Kalau tidak salah sih ini yang ke 8. Kemudian di sini seperti biasa kita tambahkan apa namanya institusinya. Jika Bapak Ibu misalkan ngajar di program studi, kemudian fakultas, kemudian universitas, gitu ya. Kita compile, maka akan muncul tampilan utamanya seperti ini. Sebelah kanan ini ya. Supaya apa namanya? Kita simpan terlebih dahulu aja ya. Jadi kita simpan file ini di part yang ke-8 kalau tidak salah. Part yang ke-8. Oh iya betul, ini kita buat dulu. Part yang ke-8 itu matrik. Kemudian kita save. Nah, sebelum kita memulai, kita akan mengambil simbol-simbol bagaimana melakukan operasi pada matrik di LaTeX. Jadi di slide pertama saya begin misalnya ini sectionnya itu matrik, kemudian ini subsectionnya itu kita mengambil gambar ya, dan kita lihat di slide pertama ini akan muncul seperti apa. Di sini slide satunya kita ngambil gambar dulu ya. Jadi gambarnya itu sebetulnya gambar ini properti gitu, properti matrik ya. Misalkan saya akan ngambil perintah dasar-dasar ini ya, dasar untuk melakukan perintah pada Beamer gitu ya, untuk matrik. Jadi saya di sini seperti di pertemuan sebelumnya, kalau ngambil gambar itu kita harus menyimpan gambarnya dulu ya. Jadi tadi saya coba ngambil gambarnya itu di sini, screenshot yang ini nih. Nah, coba kita ambil gambar ini, kita tempel, kita pindahkan ke apa namanya, ke file di YouTube tadi, saya namanya LaTeX, di part yang ke saya belum nyimpen ini.
di part yang ke-8. Coba kita simbol lagi ya, karena di sini ada yang belum tersimpan. Coba kita save as, ini di mana nyimpennya nih? Kemudian kita file YouTube. Oke, menunggu sebentar. YouTube, kemudian di sini latex. Nah, di sini saya tambahkan ini 48 itu matrik. Kemudian kita create, kita save, kita compile lagi supaya semua file masuk pada file tersebut. Semua sintaks itu masuk pada file tersebut. Coba kita kembali lagi ke sini. Kita masuk ke file matrik, kita masukkan. Nah, ini saya tulis misalkan ini rename dulu matrik misalkan. Matrik nama filenya, ingat PNG. Nah, di pertemuan sebelumnya kalau kita mau mengambil gambar, kita menggunakan apa? Begin figur ya. Figur, kemudian kita centering dulu. Centering supaya gambarnya di tengah, kemudian include oh jangan ambil yang ini karena kita ngambil filenya kan ini, include grafik. Nah, kita ambil yang ini, include grafik, kemudian lebar ini misalkan saya ambil 7 cm, kemudian nama filenya tadi apa? Nama filenya adalah saya batasi dengan tanda kutip 2, namanya matrix.png. Mudah-mudahan ketika di-compile langsung muncul ya. Nah, ini perintah dasar di dalam matrix. Nah, jadi yang pertama saya coba akan menampilkan perintah bentuk matrix yang pertama gitu ya. Jadi di sini yang pertama kita bikin slide dulu ya. Slide 2 itu ini apa namanya? Matrix sintaks matrix, misalkan ini sintaks matrix aja ya namanya. Dasar menggunakan Beamer untuk matrix. Yang pertama kita ambil di sini saya bikin ini aja, bikin blok ya, biar kita pisahkan. Ini matrix yang pertama kita akan begin enumerate. Itemnya itu kita menggunakan perintah karena kita akan menuliskan ini matriks dalam bentuk matriks yang matriks dalam bentuk seperti ini ya, dalam kurung buka ya, maksudnya dibatasi oleh tanda kurung ya. Matriks bentuk 1 ya, gitu aja lah ya. Matriks bentuk pertama seperti ini kita tulis. Kalau kita ingin menuliskannya dalam bentuk equation, maka kita begin equation ya, seperti yang di pertemuan pertama ya, equation. Maka kita tulis di sini begin matriks begin. Di sini yang pertama kita tuliskan apa tadi? Begin P matriks ya. Di sini adalah P matriks nih. Begin P matriks. Nah, maka otomatis akan muncul. Misalkan saya akan menuliskan matriks 2x2 seperti ini. 1 untuk pemisahnya, kolom kedua itu 2, kolom ketiga itu 3 gitu ya.
Kemudian ini misalkan di sini baris keduanya itu 2, kemudian 0, kemudian min 1. Coba akan muncul seperti apa dalam P matrik. Nah, akan muncul matrik seperti ini. Jadi di sini matrik bentuk yang pertama dalam bentuk kotak nih. Jadi ingat di sini dan ini menyatakan perpindahan kolom ya. Kemudian ini tanda slash 2 itu menyatakan barisnya pertama, ini baris kedua. Kemudian di sini kalau ingin menamakan si matriknya itu matrik A misalkan, maka kita tambahkan aja di sini. A sama dengan, gitu ya, A sama dengan. Kemudian jika kita compile maka akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jadi kalau ukurannya ukurannya bebas lah ya. Anda bisa membuat ini 3x3. Nah, itu matrik yang bentuk pertama. Kemudian kita buat lagi di item yang kedua, misalkan item matrik. Kenapa ini ada salah? Karena di dalam equation. Jadi di sini kita setelah equation item lagi matrik bentuk 2 gitu ya. Bentuk 2 itu saya begin equation. Misalkan di sini adalah matrik B-nya itu begin. Tadi bisa dilihat di sini menggunakan B matrik. Nah, B matrik seperti apa? B matrik ini ada yang paling bawah nih, B matrik. Misalkan saya tulis di sini 1, 2, kemudian 3, kemudian 4. Coba kita lihat matriknya seperti apa. Oke, ketika dikompil akan muncul seperti ini. Jadi penutupnya itu bentuknya kotak ya kalau P matrik ini. Jadi ini matrik yang pertama itu menuliskannya P matrik, yang kedua B matrik ya. Bentuknya blok kotak gitu ya di sini. Tapi kalau di sini melengkung. Nah, kemudian bentuk yang ketiga gitu ya, item yang ketiga kita coba di copy paste aja supaya lebih cepat. Ini ganti dengan angka 3. Kemudian di sini kita ganti sesuai dengan yang ini, B matrik, P matrik. P matrik. Nah, P. Nah, ketika P maka di sini kita ganti P matrik juga. P matrik, lalu di sini saya tambahkan barisnya misalkan, atau cukup lah ya. Tapi angkanya saya ganti ini 0 jadi misalkan. Maka akan muncul bentuk yang ketiga, bentuknya ini bentuk determinan. Norma, ini bentuk norm gitu ya. Kemudian kalau yang terakhir di sini itu P-nya P besar. Jadi kalau saya tambahkan di sini, misalkan ini matrik yang keempat gitu ya. Matrik yang keempat, nah kita ganti ini yang keempat itu misalkan ini min 1. Kemudian V-nya kita ganti P besar. P besar, maka akan muncul seperti ini. Tuh, ini berarti normanya pembatasnya itu ini 2. Kan di sini A, B, C, di sini C, ini D misalkan. Ini D. Kita compile. Nah, muncul seperti ini. Nah, ketika kita akan melihat hasil yang kita kerjakan, kembali ke dokumennya, kemudian kita klik PDF-nya, maka akan muncul seperti ini. Ya. Jadi membuat sintaks dan melakukan operasi pada matrik ini tambahin aja ya. Kemudian di sini kita lihat pada pertama kita
properti matrik itu melakukan perintah-perintah. Jadi ada P matrik, ada B matrik, ada V matrik, ada V-nya besar. Lalu di sini kita lakukan operasinya. Bentuk pertama bentuknya melengkung seperti ini, bentuk kedua seperti ini, bentuk ketiga yang ini, seperti ini. Saya kira ini ya untuk pertemuan yang ke-8 dalam melakukan operasi pada matrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.